benar-benar mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh teman-teman untuk hadir di acara pelatihan ini. Tujuan saya juga bukan buat saya pribadi, tapi buat teman-teman juga. Kita sampai nggak ada batasan untuk tidak menambah ilmu. Makanya saya berharap waktu kali ini teman-teman bisa memanfaatkan pelatihan yang diberikan oleh Mas Heru, dan terima kasih juga Mas Heru sudah menyempatkan waktunya buat bantu teman-teman di sini untuk memberikan ilmunya. Ya, silahkan Mas Heru. Langsung aja ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Tuh, pandemi kok baik aja ya. Alhamdulillah baik. Optimis ya. Oh ya, ini perempuan semua, laki semua gitu ya. Emang di kantor gitu ya, suka ngegap. Nah, itu Pak, maksud saya tadi cewek cowok. Oh. Protes Pak. Kita pengen Ya wes, gini aja wes supaya enak ya. Tak kasih tugas dulu ya, mainan aja ini ya. Yang duduk di sini, yang lahirnya tanggal 1 bulan 1. Yang duduk di situ, yang lahirnya tanggal 31 bulan 12. Saya nggak ngerti tanggal lahir Anda kan? Tapi Anda tahu kan tanggal lahir masing-masing? Nah, temukan kursinya masing-masing. Jadi tanggal misalnya yang pertama tanggal 14 April gitu. Ya udah berarti 14 April di sini kan gitu. Yang paling awal di sini, yang paling akhir di sini. Nah, temukan kursinya masing-masing. Waktunya cuma 1 menit. Silakan. That's me. I'm 10. Aku di situ. Aku 12 mau apa kamu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku di sini. Tadi kamu nggak dengar perintahnya 31 bulan 12 ini? Ya ada 31. Oh, bohong. Kamu kalau bodoh jangan terlaluan. Ayo, waktunya kurang setengah menit. Aku di sini. Aku di sini. Aku udah coba. Januari. Aku Maret. Aku Januari. Nah, kamu Pak ini sama aku deket. Oh, oke. Kok Bapak bawanya kan? Oh, enggak Aku coba. Oh, iya. Oh ya sudah. Jangan bingung, saya duduk dekat Pak Heru. 9, 8, 7, 6, Aku Maret gimana? 5, Jadi panggung 4, 3, 2, 1. Habis waktunya ya, 1 menit udah habis. Loh. Siapa sih nggak keduman kursi ya? Padahal perintahnya sederhana kan? Sangat sederhana kan? Apa perintahnya? Yang duduk di sini tanggal 1 bulan 1 atau yang paling mendekati kan gitu ya? Yang duduk di sini yang 31 bulan 12 atau yang paling terakhir kan gitu ya? Ya. Nah, sekarang saya mau cek nih. Benar apa salah ini? Ya, Mas, tanggal berapa? 8 apa? Januari. Mas, 12 bulan Februari. Mbak, 4 Februari. 19 Maret. Februari ya? Februari berapa? 4 Februari. Ini berapa? 12. Pergi kau. Nggak salah kan? Benar nggak? Padahal perintahnya simpel loh. Tadi nggak nanya. Macam motor bingung. Dia pengen mangku dirimu. Mas tadi berapa? 19 Mas. 19 Maret. Bapaknya? 10 Juli. 10 Juli. 24 Juli. Juli, Pak. Juli. Iya. 24 Juli. 24 Juli. 26 Juli. 22 Agustus. 22 Agustus. 27 Oktober. 27 Oktober. 8 Desember. Oke, benar. Tepuk tangan dulu dah. Tapi kenapa bisa salah tadi ya yang di sini ya? Kira-kira kenapa bisa salah? Kurang akar. Kurang komunikasi, ya kan? Jadi teamwork itu nggak jalan kalau nggak komunikasi, betul nggak sih? Betul. Tapi kadang-kadang komunikasinya juga nggak jalan karena ya semau gue gitu maunya kan, saya naik DW, saya karep DW itu kan bisa jalan teamwork. Ini padahal perintah sederhana loh, perintahnya cuma duduk gitu. Apalagi kalau kerjain pekerjaan kantor kan gitu ya. Tapi kalau marketing kebanyakan, ini marketing ya kebanyakan ya. Iya. Semuanya. Kebanyakan nggak banyak teamworknya ya, kecuali teamwork sama orang legal sama orang gitu ya. Nah, tapi tetap aja teamwork itu harus jalan teman-teman. Oke, sekarang ada lagi yang namanya Johari Window. Nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Saya hanya kenal beberapa orang di sini, nggak semua saya kenal. Nah, saya kepingin gini teman-teman. Ada satu hal yang saya tahu, Anda semua tahu. Apa kira-kira? Saya tahu, Anda semua tahu.
Terus ada satu hal yang saya nggak tahu, Anda semua nggak tahu. Betul nggak? Saya nggak ngerti, Anda juga nggak ngerti. Ada satu hal yang saya tahu, Anda nggak tahu. Tapi ada hal yang saya nggak tahu, Anda tahu. Betul nggak? Nah, sekarang contoh. Saya tahu, Anda semua tahu. Apa kira-kira? Angin. Profesi apa? Angin. Angin apa? Angin. Profesi apa, Mbak? Profesinya di kantor ini. Tahu semua ya? Iya. Gini loh. Yang saya tahu dan kita semua tahu itu kayak gini. Presiden Republik Indonesia. Siapa? Jokowi. Tahu semua kan kita? Nah, itu yang namanya saya tahu, Anda tahu. Yang saya nggak tahu, Anda nggak tahu. Pacar saya. Pacar pertama Jokowi. Itu Pak Jokowi tahu, kan gitu ya? Yang semua orang nggak tahu gitu. Termasuk Pak Jokowi nggak tahu. Oh ya, kapan terjadi dari kiamat? Nah, kapan kiamat, umur, kapan meninggal dunia ya? Namanya misteri. Jadi saya nggak ngerti, Anda juga nggak ngerti gitu. Ada yang saya tahu, yang Anda nggak tahu. Contohnya, tadi pagi saya sampai sini 7:30 kantornya masih tutupan. Tuh, itu kan saya tahu kan, Anda nggak tahu kan, saya sudah sampai gitu. Nah, ada yang Anda tahu yang kita semua nggak tahu. Nah, nanti saya minta gini, tolong sebutkan nama, terus pikirkan satu hal yang Anda tahu yang kami semua nggak ngerti. Kalau sampai kami semua ngerti, harus diulangi. Bisa ya? Sebutkan nama, biar saya kenal gitu, terus habis itu pikirkan atau sebutkan satu hal yang Anda tahu, yang kami semua nggak tahu. Anda tok yang tahu, kita semua nggak tahu. Kalau sampai ada yang tahu, harus diulangi. Paham? Oke, dari sini dulu atau dari sini dulu atau dari tengah? Kalah cepat sampai duduk sampai dulu. Nama, satu hal yang Anda tahu yang kita nggak tahu. Meninggalnya orang tua saya, bapak saya. Sudah meninggal atau belum? Bapak saya sudah meninggal. Oh ya sudah, kalau sudah meninggal berarti tahu dia ya. Ya, kasih tahu Mas kapan meninggalnya. Tahun 2000 dari kemarin. Jangan-jangan Anda sendiri nggak tahu. 16 Februari 2013. 16 Februari 2013. Oke, next Mbak. Ya. Nama, satu hal yang Anda tahu yang kita semua nggak tahu. Mas Adina, semua orang nggak tahu kalau saya gak ada orang pakan. Saya tahu. Yang tahu-tahu aja. Ya, nggak boleh berarti ya, yang tahu kan? Semua orang diganti. Semua orang yang nggak tahu. Ya nggak apa-apa, tapi ada yang tahu di sini. Kan kamu juga nggak tahu. Ya nama pacar saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke, ya kasih tahu sekarang. Siapa namanya? Jangan-jangan nggak punya ya? Atau siapa tahu jangan-jangan ada yang di sini pacarnya. Selama ini disembunyikan. Siapa? Itu kayak anak SD. Andika. Andrian. Pas, ngomong. Nama saya Yohanes. Nama ini anak saya cuma nggak tahu. Anak itu kambing. Ya, anak saya Nah, siapa namanya? Kasih tahu. Nathaniel. Gak ada yang tahu ya? Tahu. Lu tak ajak bujung-bujung. Ayo. Serius nih tahu? Tahu, Pak. Tahu bener. saya. Ganti Mas. Ganti. Jadi kedua. Lulusan Kuliah. Nggak tahu. SMA. 9 kan kita Enggak. Enggak. Ya berapa? Kasih tahu. 96. 96. Wah, kita udah lulus kuliah. Lu lulus SMA 96? Lu lulus kuliah. Mas. Nama saya Suryo. Hmm. Oh, sampai yang ini. Yang ada tahu yang kami semua nggak tahu. Nama kecil ibu saya. Ada yang tahu? Junet. Sri Istantina. Sri Istantina. Iya. Ayo, kuliahnya. Nama saya Tansya. Salah kok. Mas jawab. Yang orang lain nggak tahu hari ini. Nanti malam saya mau bilang sama calon mertua saya. Aku tahu. Tahu? Nggak tahu? Tahu? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh kan? Kalau dia tahu harus ganti. Tahu terus saya. Tahu. Saya
paling sering dibully di sini orang-orang yang tahu. Nggak tahu. Gampang sebetulnya. Itu kacamata minus berapa nggak ada yang tahu? Kacamata saya minus berapa? Ayo. Wah, nggak kacamata tok, otak yang minus. Buktinya kacamata taruh sini. Berarti minus yang mana? Kacamata kan? Kalau kacamatanya makanya begini. Ayo, minus berapa? Minus 3, silinder 2,5. Oke, minus 3 sudah next, Pak. Kalau saya keluar yang nggak tahu alamat rumah di Kediri. Tahu. Tahu. Mbak, tahu dia. Tahu nggak? KTP mbakmu. Tahu bener nih. Tahu Pak. Kalau nggak tahu hukum ya kan? Nih, tahu ini lengkap nak kabupatennya. Ayo. Rumah ayang saya. Berarti ganti. Hah? Rumah ayang saya. Rumah ayangnya di mana? Oh, tahu Jalan kali. Menuju Sumber PKN nomor 110 Ah, Kediri. Oke, ayo Lili. Nama saya Agnes. Agnes. Yang kalian nggak tahu umur berapa saya mulai pacaran. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. SD kami SD. Jangan-jangan baru lahir udah pacaran ya? Karena kami menghabiskan laki-laki dan saya tidak. Ayo Mas, next. Nama saya Dendi. Yang dulu orang ukuran sepatu saya 44. Tahu? Tahu. Tahu? Tahu di kantor. Ganti. Ganti berarti. Ada yang tahu? Nggak tahu, sepatunya pernah ketinggalan di kantor. Ya, berarti ganti Mas. Ganti yang lain. Apa? Nama ibu pacar saya Fatima. Bukan ya? Suriana ya? Bukan Bella ya? Tahu kok? Kasih tahu. oh buat tati. Bu Hartati. Oh kayak budi saya. Ya Ibu. Jangan-jangan. Jangan besan. Kalau begini calon suami saya Pak Suryo. Ayo Bu, mau Bu? Nama saya Lili. Bu Lili. Lili. Bu Lili. Ya. Di sini nggak ada yang tahu nama menantu saya. Suryo. Bang sudah punya menantu? Oh sudah punya ya. Jangan-jangan ibu yang belum punya menantu. Oke, ayo Mas. Hai guys. Nama saya Sabda. Warna celana dalam saya. Petot salah. Kita Iya bener. Kan tadi kamu bukan aku. Salah, petot. Aku. Alah saya nggak pakai. Aku. Ini kalau gitu sih tak suruh buktiin, tak suruh buka. Iya, iya, Pak. Pak, dia Pak. Bukan. Oke teman-teman, jadi pembukaan yang singkat tadi itu menunjukkan bahwa gampang nggak sih bicara kayak gitu tadi. Mikir kan ya? Iya. Nah, cuma Iya. sederhana gitu mikir ya. Betul. Bahwa ternyata ketakutan manusia terbesar di muka bumi itu ada dua. Satu ketinggian, yang kedua bicara dengan orang. Itu jadi momok. Banyak orang kalau disuruh, kamu cium buka acara gitu senggol-senggolan, gitu kan, pasti kan keluarga gitu, ngelamarin siapa gitu senggol-senggolan, gitu ya. Karena itu wajar ketakutan. Tapi kalau kita mau sukses, berbicara di muka umum atau speak up itu satu hal yang wajib. Jadi nggak bisa gerundel di belakang kasaku kita jadi sukses, nggak bisa. Harus berani ngomong. Ya, salah satu intinya itu. Oke, pelatihan kita hari ini judulnya adalah It's My Life. Kok nggak ngomong? Kita akan sampai insya Allah jam 11 lebih ya, 11 malam. Ya jangan, aku ya capek lah. Karena duduk aku berdiri, capek aku dong ya kan. Oke, pelatihannya adalah judulnya It's My Life. Jadi ini hidup kita masing-masing. Jadi nanti saya nggak akan ngajarin apapun, saya nggak akan menggurui gitu ya. Saya hanya akan sharing apa yang saya punya, apa yang saya dapatkan dari guru-guru saya. Jadi teman-teman saya juga masih belajar, terus terang aja. Nah kalau ada yang cocok, ada yang suka, ada yang setuju mau dipakai. Kalau nggak setuju juga nggak ada masalah, ya. Tapi benar-benar it's my life. Karena ternyata gini teman-teman, dibutuhkan waktu seumur hidup kita untuk menjadikan kita seperti orang kita saat ini. Betul nggak? Dibutuhkan waktu seumur hidup kita untuk menjadi pribadi yang seperti sekarang. Setuju kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah puas dengan kondisi saat ini? Pingin lebih baik kan pastinya, betul nggak? Nah, kalau kepingin lebih baik berarti ada yang harus dirubah, betul?
Karena gini teman-teman, nggak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin kita mengharapkan suatu perubahan kalau yang kita lakukan hal-hal yang sama terus. Benar nggak? Misalnya kita bikin Indomie caranya seperti itu, terus kita ingin rasanya beda, ya nggak mungkin caranya terus seperti itu, gitu kan? Artinya apa? Ada yang harus dirubah, teman-teman. Nah, perubahan itu nanti monggo kerso, mau dipakai boleh, yang dari saya boleh dipakai atau cari dari tempat lain juga boleh. Tapi ngomong soal perubahan, tolong tangannya begini. Ya. Nah, sekarang ya, tolong dirubah. Kalau yang biasa jempol kiri yang di atas dan jari-jari yang tangan kiri yang ada di atas, sekarang dibalik, dirubah semua posisinya. Nah, enak nggak posisi barunya? Nggak enak. Nggak nyaman ya? Tapi kalau ini terus-teruskan lama-lama nyaman nggak? Terbiasa kan? Nah, itu dia teman-teman. Jadi perubahan itu awalnya nggak enak, tapi kalau terus dilakukan lama-lama jadi enak, gitu ya. Jadi di awal mungkin jadi nggak enak, gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah terlatih, nanti lama-lama jadi enak dan hasilnya akan berbeda, gitu ya. Tapi kalau kelamaan juga nggak enak, Mas. Mesti mikirnya I know gitu ya. Oke, sekarang siapa di antara Anda di ruangan ini yang ingin sedikit lebih sukses? Banyak sukses. Pertanyaannya salah. Berarti pengen banyak sukses gitu ya? Ya wes. Siapa yang pengen banyak sukses? Oke, dari cara angkat tangannya saya sudah tahu siapa yang bakal sukses, siapa yang enggak. Kelihatan loh. Anda pernah lihat orang sukses nggak di lingkungan Anda? Ada dong. Kalau jalan gimana? Percaya dirinya tinggi, Pede. Nah, terus? menangkap ke depan kepala. Nggak ragu-ragu. Cepet nggak? Cepet. Energik nggak? Iya. Energi. Nah, karena orang sukses itu punya namanya emosi. Apa? Emosi. Emosi itu singkatan dari E-nya adalah, jadi E terus emosi gitu ya. E-nya adalah energi, in motion. Motion itu apa? Motion. Gerakan. Jadi orang sukses itu gerakannya berenergi. Makanya saya tahu tadi dari cara angkat tangannya. Siapa yang sukses? Gitu? Ada yang siapa yang sukses? Enggak, masalahnya pertanyaan kan banyak sukses kan, bukan siapa yang mau sukses kan beda. Kok harus banyak sukses, kenapa harus ada banyaknya? Soalnya ada yang sedikit, Bu. Kan cukup siapa yang ingin sukses, nah itu langsung angkat tangan. Ya sudah, siapa yang ingin sukses? Nggak usah pakai puing ya. Orang-orang panjang-panjang nggak ada. Terlalu banyak sudah di depan. Ya udah, tadi gimana nanya Bu? Ya udah benar. Siapa yang sudah sukses? Pasti kita merasa. Belum. Nanti kita bahas ya. Ngomong-ngomong Ibu udah sukses belum? Belum. Belum. Belum jualan. Itu kamu kalah Pak Rokok. Apa sih sukses itu? Sukses dalam artian kalau marketing itu penjualannya lancar. Jadi paling tidak setiap bulan itu harus ada closingan. Kalau Ibu? Saya baru di sini. Iya, kalau marketing kan tiap hari harus ada closingan. Bukan tiap hari. Pokoknya harus ada Paling closingan. tidak itu harus punya motivasi. Seorang marketing itu harus bisa jual. Otomatis kan harus fokus untuk penjualannya. Nah, itu kan kalau marketing, Bu. Iya. Kalau sukses dalam hidup Ibu? Panjang gitu. Iya, karena hari ini pelatihan kita nggak ngomong marketing. Saya nggak akan ngajarin marketing, saya nggak akan ngajarin sales. Karena sales itu gampang, ya kan? Pitching, negosiasi, closing, follow up segala macam itu gampang, Bu. Tapi sebetulnya sepinter apapun kita marketing, kalau kita dasarnya nggak kuat, basicnya nggak kuat, nggak akan jadi. Yang penting itu dasarnya, yang penting itu fondasinya. So hari ini saya cuma mau ngajarin fondasinya dulu. Jadi suksesnya itu apa sih sebetulnya? Jadi setiap kita ini kan suksesnya beda-beda, Pak. Betul nggak sih? Betul. Ada yang naik Mercy gitu merasa belum sukses, ada yang baru naik Avanza aja, alhamdulillah udah punya Avanza misalnya gitu, betul kan? Jadi sukses itu beda-beda, Pak. Jadi ukurannya nggak sama sukses setiap orang itu. Nah pertanyaannya sekarang gini, tolong tuliskan sukses menurut Anda itu apa? Gitu. Coba tulis aja. Pakai aja Mas. Pakai aja. Rotol. Apa sih sukses itu menurut saya gitu. Jadi
supaya kita bisa capai gitu loh. Karena banyak orang nggak capai sukses itu sebetulnya karena nggak ditulis. Cuman itu aja. Sukses itu kan pasti mencapai apa yang kita inginkan, betul ya? Nah, yang kita inginkan itu kan nggak sama. Setiap kita tuh nggak sama keinginannya gitu. Nah, apa sih keinginan kita? Ini baru awal tahun ya, baru bulan Februari. Biasanya di akhir tahun kita kan bikin resolusi. Tahun depan kepingin apa, tahun depan kepingin apa gitu kan? Betul. Tapi tahun bulan 12-nya kita resolusi kemarin. Karena nggak tercapai kan gitu kan, di resolusi lagi gitu. Sebetulnya kenapa? Karena nggak ditulis aja gitu loh. Mas Abram, Ya. saya minta tolong ya. Siapa? Tolong ini dikirim ke Jakarta. Sampai nggak kira-kira? Sampai. Sampai. Kemana? Jakarta. Jakarta mana? Perintahnya Jakarta, Pak. Dulu ya, sampai mana? Jakarta. Jakarta mana? Perintahnya Bapak Jakarta. Jakarta mana? Jakarta serah ke Bapak. Nanti kalau Bapak ngomong Jakarta jalan ini ya sampai, Pak. Nah itu dia, ngerti? Nanti. Jadi nulis goals, nulis tujuan itu harus detail. Nggak akan tercapai kalau nggak detail. Jadi harus detail, teman-teman. Kalau nggak detail, nggak sampai kita. Sama di mana? Di rumahnya, di kantor Bapak ngajar dulu ya. Kalau Meli. Oh iya. Ya wes. Jadi kalau nulis goals itu harus detail. Makanya 2021 saya kepingin apa? Detail. Saya pernah cerita ini sama Mbak Eli kan, dan itu tercapai. Tapi kalau nggak detail Pak, nggak capek kita, pasti nggak ambiar. Pasti, ya itu tadi Jakarta mana gitu, Jakarta pokoknya. Suksesnya ya, pokoknya sukses ya apa? Sukses dunia akhirat Pak. Nah, dunia akhirat itu yang gimana gitu maksud saya ya kan? Itu harus didetailkan. Iya, tapi lahir batinnya bagaimana? Kamu batinnya beda belum? Belum. Lahirnya apa lagi? Masa belum lahir Mas? Udah segede gini kok belum lahir. Kamu biasanya sudah mendapat kekuasaan batin. Oke, coba siapa yang berani baca ini Bu? Bu Lili, berani baca nggak? Belum saya lah. Ayo Mbak baca. Buat saya sukses itu sesuatu yang bisa membanggakan orang di sekitar saya, dan saya mendapat kepuasan, kebahagiaan. Kalau dalam pekerjaan saya bisa berjualan banyak, saya bisa membuat leader saya, manajer saya, ataupun bos saya merasa bangga mempunyai karyawan seperti saya. Kalau untuk di keluarga, anak-anak saya bahagia, mendapat pendidikan yang layak untuk masa depannya. Kalau untuk saya pribadi, menikah dan mendapat pasangan yang baik. Amin. Oke, good. Boleh saya pinjam? Itu tadi ditulis semua nggak? Enggak. Bapak bisa. Oh, oke. Saya dari yang dia ceritakan tadi teman-teman, bisa didetailkan lagi nggak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Membanggakan orang-orang di sekeliling saya. Gimana caranya? Apa yang bikin mereka bangga? Kinerja saya. Hah? Cara kerja saya, kinerja saya, hasil dari Nah, kerja terus saya. berjualan banyak. Harus Berapa? paling enggak sesuai dengan target saya. Nah, itu ditulis gitu maksud saya. Sehingga alamat itu detail, sehingga Tuhan ngirim suksesnya itu nanti jelas gitu loh teman-teman. Ingat ceritanya Yusuf Mansur nggak ya? Dia sedekahkan eskudonya dengan harapan ingin mercy, dia bilang gitu. Dia bilang sama Tuhan, ya Tuhan, ini saya sedekah eskudo 170 juta, saya kepingin mercy, dia bilang gitu. Nggak lama 2 hari ada pengusaha datang ke sana, silaturahmi, dia bilang gini, Pak, mercy ini buat Bapak, dia bilang gitu. Tapi Anda tahu dia sedekahkan eskudonya dengan harapan ingin mercy, dia bilang gitu. Dia bilang sama Tuhan, ya Tuhan, ini saya sedekah eskudo 170 juta, saya kepingin mercy. Nggak lama 2 hari ada pengusaha datang ke sana, silaturahmi, dia bilang gini, Pak, mercy ini buat Bapak, dia bilang gitu. Tapi mercy-nya tahun 88, harganya 55 juta, eskudonya 170 juta. Salah siapa? Salah yang ngasih atau salah yang minta? Minta lah, nggak detail. Mintanya cuma minta mercy, lo datang mercy tahun 88, nggak salah dong, betul gak sih? Wong Anda aja kalau dimintain duit sama anak, langsung dikasih apa ditanya dulu? Tanya dulu. Tanya apa? Berapa? Buat apa? Untuk apa? Sehingga detail. Sama teman-teman, jadi kalau Anda mau tulis sukses Anda itu, tulis yang detail. Jadi jangan cuma sekedar gelambiar aja. Meromo doa sabu jagat gitu. Mana binafidunya asana gitu. Sukses dunia akhirat kan nggak jelas gitu loh. Jadi tolong didetailkan. Tahun ini saya ingin ganti mobil misalnya gitu. Tahun ini saya beli rumah, tahun ini saya ingin jualan sekian unit. Tulis itu Bu.
sehingga kita bisa kerja. Jadi arahnya itu jelas. Ini motivasi. Iya, dan bisa diukur yang penting, Bu. Jadi Ibu punya target 15 gitu misalnya ya. Ibu baru capai 10. Ibu kan tahu nih, oh sukses saya itu kalau udah 15, 10 saya belum sukses gitu loh. Jadi saya harus kerja 5 lagi. Nah, itu buat kita lebih detail. Jadi kalau nulis tentang sukses, nulis tentang goals, nulis apapun yang detail. Itu aja. Supaya Tuhan malah tahu sebetulnya teman-teman. Tapi kalau kita nulisnya detail kan enak. Nah, terus di bawahnya ditambahin lagi. Atau yang lebih baik menurutmu ya Tuhan. Gitu. Karena bisa jadi ternyata Tuhan nggak ngasih itu, ngasih yang lebih baik kan. Oke, jadi sukses itu gitu teman-teman. Paling enggak kunci kalau kita mau sukses itu tentukan goalnya secara detail. Yang kedua, kasih deadline, kasih waktu. Kalau nggak dikasih waktu, biasanya kita yang nanti aja deh, tarsok gitu kan, tahu-tahu nggak capek kita. Pengalaman saya, meskipun saya sudah pakai deadline, itu pun kadang-kadang sih meleset, bener nggak sih? Tapi kalau meleset, yang salah siapa? Kalau sampai meleset, yang salah siapa berarti? Iya memang kita, tapi belum tentu juga kita. Dalam arti misalnya kayak kondisi, itu kan juga mempengaruhi kan. Kayak sekarang ini ada COVID nih, banyak target saya yang harus tak revisi ulang karena ada COVID, gitu kan. Nah itu, tapi kita jadi mengerti apa yang kita mau lakukan, gitu teman-teman. Ya, jadi goalnya itu. Itu kalau mau sukses. Nah sekarang, ini apa? Baca yuk, 1, 2, 3. Nasib. Ayo, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Nasib. Ini yang sering salah-salahkan orang, ya kan? Maklum Pak, nasib. Nasib anak kos Pak, gitu. Salah itu nasib. Nasib itu dari apa sebetulnya? Dari ini loh. Baca yuk, 1, 2, 3. Karakter dari kebiasaan dari perbuatan. Jadi nasib kita itu dari karakter kita, karakter dari kebiasaan dari perbuatan. Itu aja sebetulnya. Nah, perbuatan dari mana? Nih, baca yuk, 1, 2, 3. Pikiran dan perasaan, teman-teman. Nggak usah dicatat, nanti ini boleh dikopi. Daripada repot-repot nyatet kan, mending perhatiin aja. Karena ini juga pelatihan saya nggak banyak tulisan karena itu otak kanan. Kalau banyak tulisan itu otak kiri, ya. Otak kanan itu insya Allah lebih ingatnya lebih lama. Nah teman-teman, jadi kalau nasib ini dari karakter dari kebiasaan dari perbuatan dari pikiran dan perasaan, maka sebetulnya kalau kita mau merubah nasib, yang dirubah apa? Exactly, pikiran dan perasaan. Itu aja. Siapa yang mau hadiah dari saya? Saya doang. Saya. Siapa yang mau sesuatu yang ada di kantong saya? Apa? Siapa yang mau sesuatu yang ada di kantong saya? Ada boboiboy padahal. Ada apa? Iya, ternyata apa dibalik. Langsung dekat ke Tadi yang angkat tangan sampai nih mas ya? Iya. Yang lain angkat tangan ya? Boleh nggak anggap bahwa yang lain mau, yang satu nggak mau? Iya. Boleh. Boleh ya? Kenapa nggak mau? Karena saya nggak tahu apa yang ada di kantong. Karena nggak tahu ya? Sampai tahu nggak? Enggak tahu. Kok mau? Biasanya uang. Ini perhatikan, yang ini nggak tahu, yang ini nggak tahu. Yang ini nggak mau, yang ini mau. Coba bayangin. Pikiran perasaannya beda nggak sebetulnya? Beda. Perbuatannya berbeda kan? Beda. Yang satu angkat tangan, yang satu enggak. Sih? Jadi semua itu dari pikiran dan perasaan kita teman-teman. Cuman itu aja kuncinya. Nah kalau mau sukses itu sebetulnya apa? Ininya kan mau sukses nih, betul nggak? Berarti ininya harus apa? Yakin. Iya, pernah dengar yang istilah positive thinking? Iya kan? Tapi positive thinking nggak cukup. Jadi ada yang namanya positive thinking, ada yang namanya positive action, ada yang namanya positive feeling. Ada 3 sebetulnya kayak gini kan. Jadi teman-teman, kalau mau merubah nasib, yang dirubah apanya? Pikiran dan perasaan. Karena pikiran dan perasaan yang baik akan membuat perbuatannya jadi, kalau perbuatan diulang-ulang jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter jadi. Nah, kalau nasibnya mau baik, pikiran dan perasaan yang mesti. Makanya nggak ada orang sukses di sini sambat, toh. Betul nggak? Aku yakin dong. Dirimu tak sih sambat. Aku nggak sambat, kalau yang Prancis sambat. Si Parto. Tapi saya bahagia Pak, saya diberi saya bahagia, berarti saya bisa membahagiakan semuanya. Nggak apa-apa, itu kan termasuk di goal yang ditulis tadi. Iya. Itu dia, jadi apapun yang kita pikirkan,
secara nggak sadar jadi perbuatan. Kayak ini tadi kan, secara nggak sadar nggak angkat tangan, ini secara sadar angkat tangan, gitu kan? Itu sudah, kita ini kayak robot aja. Begitu programnya masuk, komputernya jalan sendiri. Sama, manusia itu sama dengan komputer. Komputer ini kalau yang masuk barang yang baik, yang keluar baik kan? Kalau yang masuk video porno, yang keluar pasti, betul nggak? Karena komputer itu ya cuma itu aja. Nah, manusia juga gitu. What's in, that's out. Teko yang masaknya jadi enak gak? Karena sudah seger. Gitu. Tergantung bahan. Tergantung hati, bang hati jadi. Oh iya. Iya, masak kalau nggak pakai hati juga nggak enak. Oh iya. Tapi kalau nggak Gimana sambal goreng hati kalau nggak pakai hati nggak enak. Sambal goreng hati. Terus saya setiap kali masak mesti Sambal goreng bilang hatinya enak. Mami enak banget. Saya selalu bilang, soalnya ibu masaknya pakai hati. Iya, iya. pakai kompor bu. Digorengin itu ya. Hati pakai panas. Hati ini panas apa? Oke, jadi kuncinya teman-teman, ternyata pintar itu tidak menjadi jaminan kita jadi sukses atau nggak sukses. Banyak orang nggak sekolah jadi sukses, Pak. Hanya karena dia rajin. Tapi banyak orang pintar, males. Jadi kuncinya sebenarnya cuma rajin aja teman-teman. Pilih sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Sehat. Gitu dong, jangan pura-pura sakit ya. Sehat. Tapi kayak ngomong. Karena kalau Anda pura-pura sakit seperti saya bilang tadi, aku kok ngeluh yo. Ngeluh tenang. Nggak masuk kantor izin. Surat sakit. Sering kan dulu orang kantor, kalau di sini mungkin nggak ada ya, marketing kan bebas. Tapi kalau operation, orang-orang produksi itu kan meninggalkan tempat, mereka harus pakai surat kan? Bikin surat sakit gitu. Itu hati-hati, bisa sakit beneran. Makanya kalau ada perlu ya bilang izin ya izin aja. Tapi yang paling penting buat saya kuncinya sebenarnya kalau Anda pura-pura sakit, nanti bakal sakit beneran. Tapi kalau Anda merasa sehat, meskipun Anda sakit, Anda merasa sehat, bahasanya itu fake it before you make it, berpura-puralah sebelum kejadian. Atau bahasanya aku sesuai perasaan kehendakku. Kok ngeluh ya, ngeluh nangis. Istilah lu kayak gitu. Tapi meskipun kita sakit terus kita merasa sehat, ya insya Allah kita tetap sehat meskipun sakit. Saya ngalamin tuh, insya Allah tahun 2015 atau 2016 saya lupa. Saya pulang ngajar dari mana? Dari Songkoriti, saya turun ke Malang, badan saya nggak enak. Oh saya pura-pura sakit aja, pura-pura sehat aja saya. Terus nggak apa-apa, minum SDMJ segala macam gitu. Besoknya masih ngajar lagi. Hari ketiganya saya udah nggak kuat, saya harus bawa ke dokter. Ternyata saya kena demam berdarah. Tapi masa kritisnya udah lewat, karena saya hanya merasa sehat. Jadi masa kritisnya sebenarnya tinggal masa pemulihannya. Gitu teman-teman. Merokok, ada yang merokok di sini? Banyak. Ada. Merokok ya. Teruslah merokok. Ya. Dan teruslah merasa bahwa merokok itu sehat. Enggak apa-apa. Oke. Tapi jangan lupa bismillah ya. Mau minum bismillah, makan bismillah, rokok enggak ada ketemu. Apa kabar? Karena gini loh, Anda pernah tahu di desa ada orang tua renta, badannya kurus, rokoknya kencang pakai klobot bahkan, dan dia nggak apa-apa. Karena belief sistemnya bilang kalau saya nggak merokok saya sakit. Nah aku sesuai perasaan kehendakku dan Tuhan dimasukin malaikat, berubah nikotin jadi vitamin, fayakun. Masalahnya kita nggak berpikir gitu kan, rokok aneh, penyakit. Saya rokokan sehat, saya nggak rokokan, kan ngisop kan sakit. Dan itu kejadian sama hidup saya Pak. Jadi tahun 2000 bapak saya divonis kanker paru-paru karena dia perokok berat. Yang mereksa namanya Dr. Kuntadi. Pernah dengar Pak Kun? Pak Kuntadi di Jalan Mawar dulu ya, udah meninggal juga 2003 beliau meninggal kalau nggak salah. Nah saya datang dari Kalimantan, saya ketemu bapak saya, dipanggil Pak Kun. Nih lihat hasilnya bapakmu, ditunjukin ke saya Bu. Ada flek di paru-parunya. Apa itu Om? Saya manggilnya Om. Ya ini suspek CA, kanker dia bilang gitu. Bapak saya baru meninggal 2015 kemarin. Dr. Kuntadi 2003 meninggal kanker paru-paru padahal dia nggak merokok. Sing meninggal malah dokter itu. Ya ini lucu ya, tapi sebenarnya itu semuanya cara kerja otak kita. Jadi kalau kita benar-benar mengerti cara kerja otak, ya itu yang terjadi. Pilih sehat atau sakit? Sehat. Jangan pura-pura sakit. Oke. Senang atau susah? Senang. Senang atau susah? Senang. Ini separuh jual bakso, separuh jual es. Hujan. Yang jual bakso gimana? Senang. Jual es. Senang. Senang.
Bisa kan senang? Bisa. Tapi yang jual bakso bisa susah nggak? Bisa. Karena hujan nggak ada yang beli juga kok. Iya. Ya kan? Artinya susah atau senang itu tidak terpengaruh keadaan. Susah senang itu pilihan. Mau susah atau senang terserah. Tapi itu pilihan. Ada pembicara hebat namanya Zig Ziglar, kalau teman-teman pernah dengar ya. Dia berbicara tentang happiness di satu seminar gitu. Nah, istrinya ada di situ. Terus tiba-tiba ada peserta nanya, saya mau nanya, ya silakan. Saya mau nanya bukan sama kamu, saya mau nanya sama istri kamu. Dia bilang gitu. Gue silakan tanya. Tanya gini, Bu, Anda bahagia nggak menikah sama Pak Zig Ziglar? Itu kalau Anda jadi gitu, Mas. Istri sampai ditanya suka nunggu perasaanmu ya, Bu. Ayo ngomong. Ya, coba ini, Anda bahagia nggak menikah dengan Pak Zig Ziglar? Ditanyakan di depan forum. Tapi hebatnya, ibu ini bilang gini, saya menikah dengan dia dan apapun yang terjadi, saya memilih untuk berbahagia. Coba. Jadi dia tetap memilih untuk hatinya positif, apapun yang terjadi. Mau susah, mau senang, mau hujan, mau banjir, dia tetap memilih untuk bahagia. Jadi bahagia itu bukan akibat, teman-teman. Bahagia itu pilihan. Contohnya hari ini ada pelatihan di sini hari ini kan? Ini hari apa? Harusnya libur kan? Tanggal merah kan? Terus ada pelatihan gitu. Nah, ini mungkin ada yang bahagia, ada yang nggak bahagia gitu. Oh, malah kayak sudah ini apa gitu. Itu semua pilihan sebetulnya. Itu semua pilihan. Jadi Anda boleh milih bahagia, boleh milih nggak bahagia. Tapi kalau saran saya akan lebih bijaksana kalau kita selalu bahagia. Karena cobaannya Tuhan sama anugerahnya Tuhan itu jauh lebih besar daripada Anda. Ini setiap kita punya masalah kan? Iya. Betul kan? Mau nggak masalahnya besok pagi-pagi dihilangkan sama Tuhan? Mau ya? Jadi besok pagi sekali begitu Anda bangun di depan ada bilang man robuka. Man robuka. Itu malaikat yang bakal nanyain kita di bawah tanah nanti. Mau? Loh kok jadi diem semua? Tadi maunya aku juga mau. Berarti kan, kalau besok kita meninggal dunia, semua masalah selesai sebetulnya. Iya kan? Ya mau diselesaikan. Tadi mau diselesaikan katanya. Gak mau kan ternyata? Atau gini, kalau boleh milih, besok bangun dengan masalah yang sama, ya, atau besok meninggal masalah yang selesai, pilih yang mana? Kalau boleh milih, bangun dengan masalah yang sama kan? Betul kan? Iya. Nah, terus kalau dikasih bangun, mestinya happy dong, mestinya bersyukur dong. Jadi itu dia. Jadi kenapa kalau bangun langsung ngeluh lagi? Selalu begitu teman-teman. Selalu senang, selalu bahagia apapun yang terjadi. Saya itu ngajarin anak saya juga begitu, selalu bilang alhamdulillah. Sampai suatu saat saya jalan rolling door terus paruh, saya jalan ketabrak, doh gitu. Anak saya bilang alhamdulillah. Silakan. Masih keren. Tapi ya itu semuanya begitu ya happy aja karena siapa tahu ketika saya terbentuk tadi itu ternyata kita diselamatkan dari musibah yang lebih besar di depan kita. Jadi mikirnya selalu begitu. Nah, jadi selama Anda masih hidup, Anda akan dicoba, diuji. Ingat nggak waktu sekolah ada tulisan harap tenang ada ujian. So kalau diuji, Tenang. gampang. Dikasih masalah sama Tuhan, Tenang. gampang. Gak punya duit, Ada lagi. Coba bilang. Ya Allah. Paham ya maksud saya ya? Semudah itu contohnya gini. Ini misalnya ini air nih. Ini air putih ya, bersih ya. Ini saya ambil pasir, tak taruh atas set gitu. Kotor nggak dia? Pasti ada yang ngambang, ada yang melayang, ada yang mengendap, betul kan? Gimana cara bersihinnya mas? Disaring. Ya kalau otak kita mana bisa disaring. Kalau hidup kita nyaringnya ya apa caranya? Seandainya di hidup kita. Caranya gimana? Caranya diaduk. Diaduk terus sampai capek. Ya, setelah capek taruh, terus letakkan. Apa yang terjadi? Bening lagi nggak? Iya. Itu tangan Tuhan. Tapi tangan Tuhan bekerja setelah tangan kita capek. Iya. Jadi ada masalah kerjain dulu. Sampai capek taruh. Wes sudah maksimal aku tak serahin sama Tuhan. Iya, nanti lah dulu. Apapun masalah. Masalah di muka bumi cuma tiga bu. Nomor satu apa coba?
Pasti masalah karir, pekerjaan, keuangan, ekonomi pasti itu. Ya kan? Nih, satu. Yang kedua, masalah apa? Cinta. Hubungan, relation. Masalah keluarga, masalah percintaan, itu pasti itu. Yang ketiga, masalah anak itu masuk di kedua, keluarga. Akhirat. Kesehatan. Oh, siapa? Cuman ini masalahnya cuma 3 aja. Tapi Tuhan bilang apa di masalah ini? Gak ada penyakit yang gak ada obatnya kecuali mati, kan gitu ya? Berarti kalau masalah percintaan ada dong obatnya. Kan laki-laki banyak. Dan Yang mau nggak ada. kamu aja yang ngomong sama aku. Coba. Jangan maunya sama laki-laki gitu maksudnya. Itu sayang. Iya kan? Percintaan, apalagi masalah keuangan, pasti ada solusinya gitu loh teman-teman. Ada masalah keuangan. Iya. Masih. Apa sulitnya? Jaminan nggak punya pinjam, ya. Nggak punya jaminan cari pinjaman yang nggak pakai jaminan. Beda. Banyak. Terakhir kamu. Itu soal 5 bulan. Kartu kredit itu nggak pakai jaminan, itu kan? Itu bisa dibuka. Masih ada ilmunya tentang kartu kredit. Susah atau senang? Senang. Nah, sekarang pilih kaya atau miskin? Ayah. Di dompet ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.500. Ada orang datang minta sumbangan. Sing itu sih? Kenapa? Pura-pura. Nggak punya. Pura-pura miskin. Nanti lah miskin beneran. Iya. Aku. Nggak ada ceritanya orang miskin karena sedekah. Betul nggak sih? Iya. Udah keluarin aja. Status saya masih siji pilihan pareding. Susu. Kan? Kalau pasti pakai otak, pasti ngono mikirnya. Sedekah kalau masih pakai otak, pasti mikirnya gitu. Kayak kayo. Kon sehat ya. Bisa kan? Itu pakai otak. Tapi ketika nggak pakai otak, kasih aja. Saya sering nggak punya duit itu. Ya karena nggak punya, bukan karena sedekah nggak punya. Bukan, maksud saya udah seadanya berapa, ayo makan sama teman, ayo siapa, kok nggak mungkin aja. Karena kalau kita begitu, Tuhan juga nanti begitu. Gitu. Sesimpel itu, jangan pura-pura miskin, wes. Pura-pura kaya aja. Karena yang paling parah itu malah sedih itu gini loh. Kalau Anda ke toilet pom bensin ya, pom bensin itu kan sekarang kalau misalnya kita ke pom bensin ada toiletnya ya. Bisa ada tulisan gitu, sandal sepatu harus dilepas. Betul ya? Terus ada kotaknya gitu kan. Ngisi berapa kita di situ? 2.000. Terus kalau kita ke masjid juga ada kotak lewat ngisi berapa? 2.000. Ada 2.000 gitu kan. Ini pertanyaannya masjidnya turun derajat atau toilet naik derajat itu sama. Harusnya yang masuk masjid itu ya yang 10.000. Toiletnya di masjid. Kalau uang 1.000 itu gambarnya apa? Pati murah aja. Lupa pak. Uang 1.000 ya. Koin kan. Yang gambar pati murah itu loh, uang berapa? 1.000. 1.000-an kan? Iya. Bawa pedang itu kan? Iya. Itu kan nggak pantas masuk masjid. Orang bawa pedang masuk masjid. Yang masuk masjid itu yang merah, gambarnya pakai peci gitu. Nah itu sholat. Nah itu maksudnya. Jadi, ojo gak duit ae. Kalau nggak dulu itu menang. Iya gitu, kamu buka ini. Masuk kok. Saya punya hadiah sampai mau. Saya dong. Ngomong. Tak kasih waktu sampai, tak hitung sampai 5 ya. Yang mau maju, ya. Yang mau maju. 1, 2, Sip, taruhan. nggak usah, 3, 4. Semua nih berarti. Oke, semua mau ya. Oke, semua mau ya. Nah, kalau semua mau itu berarti sebetulnya gini teman-teman. Ini kan Anda maju ini kan menanggung resiko, betul nggak? Menanggung kan nggak ngerti kan jalan siapa gitu. Ya. Tapi nanggung resiko kan? Ya. Kalau nanti nggak dapat ya? Gak apa-apa. Ikhlas, Pak. Ikhlas ya. Dibagi-bagi. Bagi-bagi. Apa yang mau dibagi? Hadiahnya. Itu punya siapa dia? Iya. Kalau Anda ikut bagi. Tapi lah gue malah bagi, apa sih? Lancar sekali. Maksudnya sebenarnya dibagi-bagi. Syarat untuk bisa sedekah itu punya dulu kan gitu ya. Ya. Jadi diperjuangkan ya. Hadiahnya ini deh, tak kasih buku.
Buku ini harganya kalau dijual ini harganya 100 ribuan. Tapi buat yang menang tak kasih ini. Mau? Oke. Syaratnya gini. Harus bisa ngomong ini ya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Coba. Oke, gantian. Siapa yang mau duluan? Ayo Mas, maju Mas. Ayo di situ aja nggak apa-apa. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Boleh nggak? Boleh. Mas, coba. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru. Ini tangannya ini buka ini. Biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Boleh? Boleh. Dulu, ayo Mas. Satu biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Boleh nggak? Boleh. Ayo Mas. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 6 biru. Limanya mana? Limanya. Ayo Bu, Bu Lili. Ini kan kesempatan berpakan. Boleh nggak? Boleh. Mas. Satu napas dong, satu napas. Boleh nggak? Ayo kalian. Ayo balik. Kesempatan berpakan. Boleh? Boleh. Boleh. Ayo Mas. Yang lama ya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Oh, matre. Matre. Udah matre. Kurang dikit salah. Ayo tengah, tengah, tengah. Yang masa pulang dari 5 orang. Ya. Berarti ini yang diambil yang warna apa? Yang paling sedikit. Paling sedikit. Ya, paling sedikit. Enak paling Ayo, banyak. paling sedikit. Hombreng. Ayo, Pak. paling hombreng. Paling sedikit apa? Aduh. Hitam. Hitam. Yang hitam mana? Loh, yang Empat, tiga yang hitam, tiga. Hitam. Hitam. Saya hitam. Aku nggak dihitung rek ya. Putih. Putih, putih. Aku suka putih ya nggak apa-apa. Saya Sama sama. putih. Hah? Ini orangnya 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Oh sama. Sama balik. Aku mau putih kok ya. Yang hitam, yang empat tadi ya. Balik. Ambil. Atau gini deh, gini. Yang putih di bawah, yang hitam di atas. Ya kan gitu ya. Yang putih di bawah, yang hitam di atas ya. Ayo. Atau pokoknya atau gini deh, gini. Yang terserah mana yang angkat tadi yang paling dikit mana, kan kita cari yang paling dikit ya. Ya. Terserah. Tapi kalau kalau pilih putih ke bawah, pilih hitam ke atas, gitu ya. Ya udah, ayo. 1 Om Bima Oh, kalau yang hitam tangannya ke kamu milih apa? Saya Seandainya pacar mau milih apa? Kamu kan milih putih, kamu berarti di bawah. Putih harus ke bawah, kalau hitam harus ke atas, gitu loh. Yo. Om Bima yang gambreng. Oke, yang dikit cuma yang di atas ya, berarti yang di bawah duduk. Cuma 3 orang. Ayo 3 orang Om Bima juga lagi. Om Bima Boleh yang gambreng. Dapat dia. Mas Den, seminggu. Kita tuh masuk. Oke, ya. Dapat buku ya. Buku itu sekali lagi harganya 100.000 kalau dijual Mas, ya. Berarti itu sama dengan Anda dapat duit 100.000 kan. Nah, kalau sudah dapat rezeki bilang apa? Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Terima kasih. Bilang apa? Fotokopi. Terima. kasih. Terima. Terima kasih. Kasih ke Panda. Terima kasih. Ya kan? Saya optimis loh Pak, kasih ke Panda. Buku itu harganya 100.000. Ada 2,5% haknya orang miskin di buku itu Mas. Ya. Jadi nanti tolong kasih di luar sana, kasihkan orang miskin 2.500 haknya dia. Jangan kasih saya cukup terhormat untuk terima 2.500 ya. Nanti tolong 2.500, cari aja pengemis atau pemulung kasih 2.500 dari duit ini. Panjang ini saya sih. Gak berat kan kalau gitu? Gak berat kan? Nah itu dia. Karena banyak orang ngeluarin duit aja merasa berat. Tadi terima
Ngasihnya kasih. Terima kasih. Saya terima. Mas, besok ini sehari fotokopi buat semua. Kecelakaan malah. Siap nambah uangnya kok. Itu pikiran yang cerdas. Betul Bapak. Tapi negatif. Positif lah. Aku kan membahagiakan teman-temanku jalan-jalan berfotokopi. Mam, besok aku ambil kertas satu deh ya. Kan gini nih, kita ini semua kan peserta, betul nggak? Yang maha menilai itu siapa? Allah. Nah, Tuhan kan? Nah, kita nggak usah ikut menilai. Jadi mau difotokopi ya nggak usah dinilai, ya nggak apa-apa, ikhlas aja, feel good aja. Ditipu orang, feel good. Yang menilai yang di atas, kita peserta nggak usah saling menilai. Karena banyak kita sekarang ini saling menilai satu sama lain. Mau peserta kok sama-sama menilai, sama-sama ujian kok menilai. Nggak usah Bu, fokus sama kerjaan kita. Gitu. Karena Mas, barang siapa yang sulit memberi pasti sulit menerima. Coba duduknya santai, relax, ya. Relaxkan semuanya. Oke, ikutin saya ya. Hirup. Tahan. Hirup. Tahan. Hirup. Gak bisa ya? Coba hirup. Hembus. Hirup. Hembus tangannya ke depan. Hirup. Ikutin saya ya. Terima. Kasih. Lagi. Terima. Kasih. Lagi. Terima. Kasih. Terima. Kasih. Lagi. Terima. Kasih. Terima kasih. Itu dia. Kalau nggak pingin sesak napas, hirup hembus. Nggak pingin sesak rezeki, terima kasih. Oke, coba nih. Gimana jadi? Karena banyak orang terima kasih. Terima. Terus. Tapi kalau sudah penuh nggak mungkin diisi kan? Betul nggak? Nyanyinya apa? Apil but. Ini kalau udah penuh diisi kan? Karung gitu tambah. Buang pak. Nggak mungkin diisi. Nah supaya bisa diisi harus diapain? Kasih. Kosong. Kasih. Udah. Jangan pelit, cuma gitu. Saya pernah lagi naik mobil gini, tiba-tiba ada anak kecil, apa? Ecek-ecek gitu Mas. Saya mau ngasih duit ke Mas. Jangan dikasih. Kenapa? Tidak mendidik. Ya kamu didik dia nggak? Terus gak didik, ngekei gak dulu gitu ya. Padahal kita kasih cuma 100-200 gitu. Udah kasih aja. Jangan takut. Hati yang pakai. Jangan takut ya. Insya Allah hatinya akan lebih ya Pak. Doi pasti itu janjinya Tuhan Bu. 700 kali kan janjinya. Nah yang cerita Yusuf Mansur tadi, dia kan nuntut sama Tuhan. Kok saya dikasih Mercy tahun 85, tahun 88 harganya cuma 50 juta. Padahal aku udah store 170 juta, dia bilang gitu. Aku ya emang salah aku sih, aku nggak minta tahunnya berapa, dia bilang gitu. Tapi ya jangan yang ini dong, lainnya yang lebih mahal. Dia bilang gitu. Satu saat dia diundang ke Solo, dapat 3 minggu setelah itu dia diundang ke Solo, ngisi ceramah sama ngerapikan manajemen perusahaannya si kliennya dia. Pulangnya disuruh milih, ada Alfa terbaru, Mercy terbaru sama Honda terbaru waktu itu. Karena dia tahu diri ya dia milih Honda yang terbaru 365 juta itu yang dibawa pulang kembali. Itu udah 700 kali lipat kan. Gitu konsepnya. Jadi benar-benar teman nggak usah pakai otak deh. Ada Tuhan, ngapain mikir gitu loh maksud saya. Kalau percaya sama Tuhan udah, percaya aja sama Tuhan. Pilih sukses atau gagal? Sukses. Siapa yang udah sukses? Ayo pura-pura gagal. Ayo pura-pura gagal. Udah sukses ini. Fake it, feel bahwa kita udah sukses. Perhatikan, kalau kita sudah merasa seperti itu, pasti kita keluar rumah itu dandan pakai baju yang benar-benar kayak orang sukses. Iya kan? Tapi kalau kita merasa gagal, metu ya sarungan paling, sandalan jepit, elek, lowos gitu kan pasti. Jadi berpura-puralah sebelum kejadian. Tapi tentukan mau suksesnya seperti apa. Nih, sukses itu ternyata positif side-nya perlu perjuangan, perlu kerja keras, perlu kesabaran sesuai hukum alam. Benar kan? Benar. Tapi kalau negatifnya kalau turun, kalau gagal ya nggak usah perjuangan, tanpa kerja keras, tanpa kesabaran sesuai dengan hukum alam. Gelundung aja udah selesai gitu. Tapi tak kasih tahu rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa ya. Ya, Mas, maju Mas. Seandainya nih, Mas Dedi, ini seandainya ya, amit-amit jangan bagi ya. Seandainya kok dalam 2 tahun ke depan kita proyeksikan Mas Dedi jadi orang gagal segagal-gagalnya dalam 2 tahun ke depan. Kira-kira apa sih yang dilakukan orang supaya gagal? Ngapain dia? Malas. Terus apa lagi? 2 tahun malas-malasan. Terus apa lagi? Iya malas itu Pak. Malas ngapain? Malas barang. Termasuk mandi ya?
Iya kan? Termasuk malas mandi kan? Ya wis, malas mandi ya. Sampai nggak mandi 2 hari. Kuat. Loh, targetnya 2 tahun ini. Malas kerja Pak. Loh, ini termasuk malas mandi kan juga gitu. Nek mandi enggak mau. Nggak boleh. Harus malas karena kita mau jadi gagal segagal-gagalnya kan gitu kan. Harus malas juga mandinya. 2 tahun kuat nggak? 2 hari kuat nggak? Enggak kuat. 4 hari. Enggak kuat. Loh, berarti perlu kerja keras untuk tidak mandi kan? Iya, benar. Berarti untuk gagal aja perlu kerja keras nggak? Iya. Ya kalau untuk gagal perlu kerja keras, ngapain nggak kerja keras untuk sukses kan gitu kan? Iya. Benar. Nah gimana? Jadi untuk jadi orang gagal itu loh, itu perlu kerja keras, gitu loh. Perlu ngotot, perlu effort untuk jadi gagal. Kenapa kita nggak kerja keras menjadi sukses? Cuma itu aja. Ya mendingan kerja keras jadi sukses, ada hasilnya. Ini rumus sukses teman-teman. Rumus sukses itu 95% sikap, 5% teknik. Atau dibilang sekarang ada soft skill, orang sekarang lagi ngomong soft skill ya, sama hard skill atau technical skill. Technical skill. Nah, ternyata yang kita pelajari di kampus itu, ini S1 ya di sini. Kuliah itu rata-rata berapa lama? 4 tahun kan ya? Itu hanya belajar 5%. Jadi kalau saya counting, itu saya hanya 5% ini. Yang 95% sikapnya. Lah ini nggak pernah diajarin kan padahal. Makanya kampus-kampus sekarang pada menggalakkan yang namanya soft skill. Tapi soft skill itu diajarkannya cuma 1 jam 2 jam. Nggak bisa lah wong yang 5% aja 4 tahun kok. Apalagi yang 90%. Seumur hidup mestinya. Betul nggak? Nah jadi soft skill itu jauh lebih besar daripada teknikal. Jadi teknikal ini hanya yang sukses kita hanya 5% Pak. Kalau benar-benar pengen sukses itu ya 5% ini. 95%-nya itu soft skill-nya tadi. Ilmu-ilmu yang kita belajarin ini sebetulnya. Ya. Ada namanya EQ, apa EQ? Emotional quotient. IQ, intelligent quotient. Ya. EQ, adversity, daya tahan. Ya. SQ, spiritual quotient. Emotional quotient ini namanya Daniel Goleman yang menemukannya. Bahwa kalau kita mau sukses itu nggak cukup hanya pintar, tapi harus disiplin, harus semangat, harus termotivasi, itu ada di sini. IQ ini yang menemukan Alfred Binet namanya, orang Prancis. Tulisannya Alfred Binet tapi bacanya Alfred Binet. Ibu bisa bahasa Prancis? Mati kayaknya gini tak pikir. Gak bisa ya? Alfred Binet. Madong lah pusing. Mamaku gedong agak pusing. Adversity quotient ya. Nah kalau saya punya rumus ini Bu. Sukses sama dengan A kali B kali C kali D. Kenapa dikali? Ya berlipat ganda bisa, tapi bukan itu yang utama. Kenapa dikali? Karena seandainya A ini 1, B ini 0, C ini 1, D ini 1, hasilnya 0. Kenapa? Karena ini bukan pilihan, jadi semuanya harus dilakukan. A-nya apa? Nih, A-nya adalah alat. Berarti untuk mencapai kesuksesan kita harus punya alat. Kayak itu tadi. Salah satunya kesuksesan itu adalah apabila bisa jualan, let's say 15 unit rumah. Kan gitu kan? Nah, untuk bisa mencapai 15 unit rumah yang ibu jual itu alatnya apa? Gitu kan? Nah, itu ada alatnya menurut Robert Kiyosaki, alatnya adalah ESBI. E itu kuadran kiri. Nah, kuadran ES ini adalah kuadran di mana kita menukarkan waktu dengan uang. Artinya kita bekerja, menukarkan waktu dengan uang. Kayak hari ini kan Anda datang ke sini, tiap hari datang ke sini menukarkan waktu, tenaga dengan uang nanti gajian. Kan gitu ya? Itu kuadran kiri. Nah, kalau yang kuadran kanan B ini yang namanya passive income. Pasif gaji suami, ya gaji suami passive income bukan? Suami yang kerja, bojone sing nampani kan passive income ini ya. Nah, passive income ini teman-teman bisa didapatkan sama siapapun. Jadi kita bisa dapatkan uang dari 4 sumber ini. Employee itu kalau Anda bekerja untuk orang lain, menukarkan waktu dengan uang, itu adalah employee. Self employee itu bekerja untuk diri sendiri kayak saya nih. Motivator, pembicara, artis, dokter, pengacara itu nggak punya bos, betul kan? Tapi kami harus tetap menukarkan waktu dengan uang. Kami harus tetap kerja, gitu, ya kan? Nah itu di sini. Atau Anda buka toko di rumah, itu juga menukarkan waktu dengan uang. Self employee. Nah bedanya dengan business owner, dia sudah punya, kalau misalnya punya toko, terus ada karyawannya, ada sistemnya, maka sudah jadi business owner. Nggak harus ada di toko, kayak misalnya Anda punya Alfamart 1 gitu, Anda nggak harus ada di Alfamartnya kan? Ya udah jalan sendiri kan, itu Anda sudah jadi business owner.
Terus investor ini uang bekerja untuk kita. Jadi kalau udah punya duit, udah bisa dapat uang. Gampang nih, jadi investor nih gampang. Jadi kayak Anda sekarang nih, kerja kan? Bisa nggak dapat duit dari sini? Bisa, jadi investor. Misalnya ada teman mau buka usaha gitu, modalin. Nanti store ke saya ya, 20.000 atau 10.000 sehari. Udah dapat duit kan? Udah nggak? Modalnya katakanlah 5 juta. Dapat 5 juta. Daripada ditabung di bank, 5 juta dapat berapa? Deposito 6% potong bunga lagi gitu kan? Kecil. Yang saya lakukan gitu. Saya punya modal, modalin orang, dia kerja, store sama saya 10 ribuan deh gitu misalnya. Sehari dapat berapa? 10.000 sebulan. 300. Nah, duit 5 juta dapat 300. Coba bandingkan sama deposito, gede mana? Sudah jadi investor kan? Halo? Iya, ya. Tabungan emas, sudah pada punya tabungan emas? Nabung emas, menyisihkan 1/10 dari penghasilan, jadi gaji kita atau komisi kita berapa, katakanlah 1 juta gitu ya. Ambil 100.000, belikan emas. Belikan emas, nggak pakai ATM kan? Soalnya kalau pakai ATM mesti digesek terus sampai entai itu. Nah, belikan emas. Kepegadaian tuh ada tabungan, nabung rupiah, keluarnya gramasi. Nabung duit 100.000, keluar katakanlah di situ 0,1 gram gitu, di tabungan kita. Nabung emas. Jadi ini ilmunya masih banyak lagi. Tapi kuncinya sekarang, Anda kan sedang ada di sini nih, ya, employee kan, alat Anda saat ini, ya kan, kerja di apa ini? Arumba, GPI, kerja di GPI sebagai employee, kan gitu kan? Bukan berarti Anda nggak bisa jadi investor, bukan berarti Anda nggak bisa jadi, tetap bisa jadi. Tapi selama Anda jadi karyawan, ya tetap harus jadi karyawan yang baik, punya tanggung jawab, gitu kan? Nah, karena alat ini kalau nggak digunakan secara benar, itu hasilnya nggak maksimal. Dari sini ke Surabaya, jalan kaki bisa nggak? Bisa. Tapi mana lebih cepat, naik motor atau naik mobil? Lebih cepat naik motor, naik mobil kan? Tapi kan ada harga yang harus dibayar. Anda ke dokter gigi gitu mas, istri sakit gitu, udah menikah ya? Udah. Berapa kali? Oh, tapi sudah ada 1 ya? Nah, istri sakit ke dokter, ya kan? Sampai dokter, kenapa bu? Ini dada saya sesek. Terus dokternya langsung, ya dibuka bajunya, ditempelin kupingnya gitu. Ya apa rasanya? Oh, iya lah. Karena nggak pakai alat. Tapi kalau pakai alat, sama dengan alat juga harus digunakan dengan benar gitu ya. Dia pakai alat, ditempelin, tapi ini nggak dimasukin kupingnya, nyantol kayak gini terus dia gini-gini. Dia kan nggak pakai alat juga namanya, betul kan? Sama, jadi alatnya harus digunakan dengan benar. Jadi kalau Anda jadi employee, ya gunakan alat yang sekarang di sini itu dengan benar gitu. Ya serius, ya tanggung jawab. Ya. Nah, B-nya apa? B-nya bertindak. Action aja. Karena nggak bisa kalau nggak action. Kayak tadi tuh berani maju semua tadi bagus buat saya itu. Itu namanya risk taker. Risk taker tuh apa? Pengambil resiko. Nah, orang-orang yang berani mengambil resiko itu bahasa Inggrisnya apa sih? Risk. Kalau dipanjangkan, risky. Duit kan? Nah, orang-orang yang berani mengambil resiko itu orang-orang yang membuka pintu rezekinya lebih lebar lagi. Gitu menurut saya. Jadi nggak apa-apa, kerjain aja bu. 100 rupiah, 100.000 rupiah asal halal, kerja. Karena banyak orang kayak tadi mas, mas sewu, enggak, kejar aja. Gitu. Saya sering pelatihan sampai kejar aja, terus saya action aja, nggak apa-apa gitu. Karena kita akan dibayar kalau keringat kita keluar kan. Yang bayar Tuhan, gitu. Didatangkan nanti rezeki dari tempat yang tidak kau. Yang penting action dulu, ya bertindak. Nah banyak orang nggak berani itu sebenarnya karena ini, atau banyak orang takut bertindak. Siapa yang pengen punya usaha di sini ada? Usaha apa? Mau usaha punya kantor. Pengen usaha? Punya kantor. Biasa. Kantor apa? Jasa. Udah buka belum? Sudah, belum punya kantor. Terus masalahnya apa? Salahnya duit. Maksud duit? Punya kantor harus punya duit? Iya. Maksud? Sewa. Saya punya kantor di Citan Dwi 27 nggak pakai duit ya, Mas. Ada kantor bagus, karena kantor saya nggak pakai duit, saya nggak pakai sewa. Itu punya teman saya. Kan nggak pakai duit. Duit temennya. Tapi kan saya nggak pakai duit. Iya. Artinya apa? Untuk mencapai apapun yang kita ingin, banyak orang yang terhambat gara-gara mikir iki kan. Padahal bisnis itu bukan ini, ide. Bisnis itu ide, bukan duit. Duit itu hanya salah satu supportingnya aja gitu loh.
Kalau duitnya nggak ada ya bisa kerjasama, joinan, bisa nggak? Bisa. Bisa. Pengen bisnis lagi? Apa? Clothing. Sudah buka? Sudah pernah buka. Terus? Jadi sudah pernah jatuh ya? Iya. Berapa lama itu? 2008 sampai kemarin 2019. Oh baru jatuhnya 2019 tutupnya. Terus nggak dibuka lagi? Masih belum. Kapan mau dibuka? Tapi mau dibuka? Mau. Kapan? Belum tahu. Loh, tulis, tempelin di kamar, jebret, buka lagi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nantilah gerak bukunya. Langsung kayak program komputer dimasukin jok, enter gitu, kerja sendiri dia. Otak kita itu gitu. Masanya itu tadi mas, mikirin kakean, bingung duitnya, alasannya kakean, gitu kan? Pengen usaha? Iya. Apa? Sudah buka? Belum. Kenapa belum dibuka? Duit lagi? Ibu, Iya. pengen usaha? Iya. Usaha apa? Kebetulan putri saya kan online di Jakarta. Nah ini kebetulan Maret ini kan mau baru pindahan. Nanti rencananya saya mau naruh modal di putri saya. Nanti jalannya bareng, maksudnya sama anak-anak. Kapan Bu? Maret. Maret besok itu. Jadi investor gitu ceritanya Bu ya. Oke, Mas. Mau usaha juga? Usaha apa? Kopi ya? Sudah buka? Dulu. Sekarang? Dulu. Maksudnya? Oh sempat berhenti? Ya, berhenti. Hasilnya ada nggak sih jual kopi itu? Ya sedikit tapi terus disyukuri itu. Ya aku setuju mas, disyukuri itu benar gitu. Tapi kan tetap harus dikerjakan gitu. Iya toh? Itu ya. Sudah buka lagi kopinya? Ini mau insya Allah. Saya jualan kopi es cappuccino. Bukan namanya green bean mas. Oh enggak, maksud saya itu gini loh. Di tempat saya, jadi saya itu sekarang jualan es cappuccino cinco. Yakin. Capcin. Itu kan cuma berapa sih? 6 ribuan gitu ya. Iya. Tapi saya nggak punya tempat. Ya apa caranya? Cari partner. Depan rumah. Tak titip no. Oh. Ada warung tak titipin, ada warung tak titipin. Loh aku nggak perlu tempat. Tak titipin. Yang penting kan action. Gitu. Ini sebentar lagi saya mau buka lagi nih. Warung 5 ribuan. Jadi cuma 5 ribu. Mie ayam, pangsit ayam, nasi goreng, cuma 5 ribuan. Terus kena ide referensi. Nanti kita yang makan. Hah? Gak apa-apa. Cuma 5 ribuan. Itu ada ide, langsung tak eksekusi. Ada ide, langsung tak eksekusi. Gitu aja, pokoknya ide itu dijalankan. Jadi tapi banyak orang nggak berani kan? Karena modal. Bukan. Karena takut sebetulnya. Kalau modal itu loh belum tentu. Begitu ada modal juga belum tentu jalan kok orangnya. Iya kan? Nah sekarang nih buka butik guys. Sopo? Mbak Panca buka butik ya. Modalnya berapa? 10 juta. Ini tak kasih duit 10 juta buat modal. Dipakai apa duitnya? Tuh, itu juga kesalahan kebanyakan orang. Ibu kan mau invest ke putrinya kan? Iya. Berapa mau rencana invest ibu? 10 juta. Itu duitnya langsung dikasihkan putri ibu 10 juta gitu. Terus nanti setelah itu dipakai apa duitnya? Belanja. Jadi gini, kan memang fokusnya kan di susu kurma, tapi yang lain kan jalan gitu. Iya, artinya kan buat belanja kan? Yang masuk, maksudnya jadi reseller masuk itu beberapa banyak kan yang sudah mau masuk. Ini sudah ada yang masuk, tapi nanti difokuskan di bulan Maret. Jadi Maksud saya gini loh, maksudnya gini, ibu tuh kan punya duit 10 juta nih. Iya. Ini langsung diinvestkan ke sana gitu. Iya. Tak kasih saran ya, tadi Panca juga. 10 juta ini belikan emas batangan dulu bu. Oh gitu. Udah, beli emas batangan, itu paling dapat 10 gram. Berapa sih sekarang 1 gram itu? Ya anggaplah 1 juta, ya kan? Berarti dapat 10 gram bu ya. Sebelumnya ibu bawa ke pegadaian bu. Taruh di pegadaian, keluarin duitnya. Nah duitnya ini kasihin putri ibu. Nih, pakai usaha. Kalau usahanya nggak jalan, ada emasnya di situ kan? Ada cadangannya di situ, benar nggak? Dan emasnya naik terus nggak harganya? Iya. Naik terus. Tiap berarti diberikan emas batangan. Iya, jangan langsung Ditaruh dikasih. juga. Iya, saya selalu begitu, Bu. Saya mau beli rombong, tak belikan emas, baru uang duitnya tak belikan rombong, rombongnya tak sewakan. Masalah dari segala masalah. Pegadaian. Iya. 10 juta itu loh, Bu. Tiap 4 bulan Ibu cuman hanya 10.000 per gram berarti kalau misalnya 10 gram itu Ibu cuman 400.000 per 4 bulan. Berarti cuma 100.000 sebulan Bu untuk biaya titip.
Masa anak ibu dapat duit 110 juta, dapat 100 ribu aja nggak bisa? Bisa kan? 100 ribu tambah 100. Nambah lagi jangka waktu. Tapi emas ibu naik terus aja. Oh iya, good idea. Itu. Nah jadi orang itu nggak berani itu hanya masalah kemampuan dan kemampuan dan kemampuan. Nah kemampuannya tinggal belajar. Nih, belajar. Kayak ini tadi kan belajar bu. Oh iya berarti duitnya berarti aku punya duitnya tak gini kan. Itu nabung di sini. Terus berlatih beradaptasi. Terus yang bagus itu selalu memotivasi semangat kita 100%. Gitu aja. Jadi nggak usah ngelek-ngelek. Ini gampang loh. Mana yang penting? Mau atau mampu? Mau dulu kan? Kemampuan tinggal dikejar. Kayak ini tadi. Gitu loh. Ada bukunya bu, berkebun emas, beternak uang. Mau beternak uang? Beternak udang, beternak uang. Serius ini. Berkebun emas juga gampang. Ibu punya duit 10 juta, belikan emas, ya kan? Dapat 10 gram, kata gitu ya, ke Pegadaian. Masuk Pegadaian dapat 8 juta, beliin emas lagi. Dapat 8 gram, masukin Pegadaian lagi. Dapat 6 juta, ya kan? Beliin lagi 6 gram, masukin sana. Itu emasnya tumpuk-tumpuk di situ udah. Kira gak coba bayar. Aku sesuai prasangka hamba. Positive thinking, ya Pak ya. Nah, terus sisa kan 6 juta tak masuk lagi, sisa 4 juta kan? 4 juta tak beli rombong. Rombong tak sewakan. Kamu buka apa? Buka kasih sewaan wis 10.000 sehari. Dapat 300, Mas. Sewanya nggak sampai 300. Bayarin sih. Investor. Sambil kerja yang lain, sambil jualan rumah, sambil ini, sambil itu. Ya. Coba mikir saya elek, Pak. Positive thinking person tadi. Iya, actionnya ya. Sama kamu positive thinking. Sampai itu mau coy iki. Aku nggak promosi, tapi ini harganya 100.000. Kamu menyilip pun pahalanya tetap ngalir ya. Silono wae, Mas. Iya. Itu kan harganya 100.000. Kalau Anda baca sendiri 100.000. Kalau Anda baca berlima jadi berapa? 20.000. Ya kan? Anda baca 100 orang berapaan? 1000-an ilmunya. Itulah hebatnya buku. Jadi bekasnya Anda bisa ngasihin orang. Coba-coba kasih bungkus. Ayo, bungkusnya kayak nowong. Bisa kan? Kesentek bungkusnya kayak nowong. Oke, B-nya apa? B-nya berpindah. C-nya adalah cita-cita. Nah, cita-citanya harus jelas. Yang saya bilang tadi, goals-nya harus jelas, tujuannya harus jelas. Tahun ini saya mau ini. Terus fokus, cari gambarnya, tempelin, lihat terus masukin. Ini USB port bukan? USB port bukan ini? Ini USB port bukan? 2 juta byte per second data itu masuk ke sini. Diproses di prosesor kita, boom, scanning dia, dari potensinya. Kasih di luar saya laptop. Mau cokoran, nenek-nenek 74 tahun. Iya deh. Sampai di Jakarta itu kan ada ya, koran yang kalau diperes keluar darahnya tuh. Malang juga ada tuh. Memo Arema itu. Tahu nggak? Koran-koran gitu. Iya. Yang kalau diperes keluar darahnya itu. Isinya kriminal kok. Soalnya tintanya merah. Isinya kriminalitas itu. Ada kan koran yang isinya kriminalitas. Itu kan laku kan? Iya. TV aja coba, borgol, patroli, apa mana? 86. 86, macam-macam. Itu kan buat apa nonton kayak gitu? Mendingan baca buku. Oh, kembangkan diri. Karena kalau rezeki kita di sini teman-teman. Kalau ilmu kita di sini, rezekinya di sini. Kepingin nggak rezekinya naik? Ilmunya naik kan. Tapi banyak orang pengen ininya naik, ininya nggak mau dinaikin. Contohnya apa? Kalau Anda beli HP, ini aku yakin HP yang Anda pakai sekarang ini pasti lebih bagus daripada HP sebelumnya, betul? Belum. Di-upgrade kan HP-nya. Iya. Tapi setiap kali ganti HP dibaca bukunya. Enggak. Langsung kutak-katik gitu aja kan? Betul nggak? Sehingga kadang-kadang banyak fitur-fitur yang kita nggak ngerti karena bukunya nggak dibaca. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau ilmunya di sini, rezekinya di sini. Mungkin nggak ilmunya di sini, rezekinya di sini? Mungkin bu. Menang lotre. Menikah sama orang kaya, iya kan? Dapat warisan, iya kan? Tapi perhatikan, kalau ilmunya di sini pasti dalam waktu singkat ini turun lagi kok, pasti itu.
Jumlah uang di muka bumi kalau dibagi kita, semua manusia di muka bumi 7 miliar, dibagi jumlah uang di muka bumi, setiap kita terima 24 miliar. 24, semua ini 24 miliar mas. Kayak apa? Gak ada apa-apa. Semua udah pada punya. Ayo gandeng orang jualan. Terus buat apa? Bu, buat apa bu? Beli emas batangan. Orang udah nggak jualan emas, udah pada duit semua. Buat apa mas? Buat apa? Jadi saya pernah kayak gini ya, tak kejar tuh sampai terakhir, tak bakar pak. Ya buat apa? Karena sudah kehabisan semua orang udah punya. Tapi adilnya Tuhan nggak semua orang begitu. Tapi seandainya itu terjadi, hanya butuh waktu kurang dari 1 tahun untuk kembali ke posisi kita ini mas. Hanya butuh waktu kurang dari 1 tahun. Itu data empiriknya, ya penelitiannya seperti itu. Kembali ke kondisi keuangan saat ini. Gitu. Jadi cita-citanya harus jelas. Kalau cita-citanya jelas, dapat rezeki, goalsnya semakin jelas tercapai. Ganti motor, merek ini tahun sekian, tipenya ini, warnanya ini, gitu. Itu pasti dapat. Nah, ilmunya yang dibanyakin. Baca buku. Saya nggak promosi mas, baca buku. 100.000. Bapak untuk marketing jualan buku pak? Nggak apa-apa, ini dijual di mana-mana nih. Saya titipkan di mana-mana. Yang jual tak kasih 10.000 satu bukunya. Berarti kalau kita beli 90.000. Kalau sampean jual, bener 100.000 sampean dapat 10.000. Tapi kalau sampean beli ya tetap 100.000. Kode marketingnya mas ya. Kode marketing Pak, jualkan mak. Aku jual murah di tas ini. Pikiran marketing gitu. Buat anakku. Seandainya nih tiba-tiba ada surat turun dari manajemen per tanggal 1 Maret Anda dirumahkan. Ya apa rasanya? Kalau makan tiap hari untuk rumah. Maksudnya tiap hari ke rumah, tiap hari ke kantor kan? Nah ini tiap hari ke rumah nggak bisa ke kantor. Jangan ada beda ya, ini hikmahnya harus begitu. Tapi seandainya orang nggak punya pikiran begitu, apa yang terjadi? Misalnya di PHK, apa yang terjadi? Stres kan? Enggak, aku udah usaha dulu. Apa itu? Nangis sih mana ya? Anak kecil ini, waktu sampai lahir kemarin, dipotong nggak jalan makannya? Potong ini ya. Bisa. Nah, dari itu kan satu-satunya jalan makan kan? Marah nggak? Enggak kan? Nggak marah kan? Betul nggak? Padahal ini satu-satu jalan makan. Oh sekarang sudah bisa marah. Kalau diganti sendiri. Enggak juga kan? Nggak kita ngomong juga, betul nggak? Padahal itu satu-satunya jalan makan. Nih, ketika dipotong jalan makan kita yang satu, sudah ada 2 susu itu. Di balik kesulitan ada kemudahan. PHK dari sini itu ada kemudahan itu apa? Gitu loh. Itu bayi berpikirnya gitu waktu kecil. Tapi ketika dewasa seusia kita nangis sih, merangkak dulu. Iya kan? Terus yang kedua, bayi bisanya apa? Nangis ya. Kalian pernah nggak lihat bayi nangis nggak profesional gitu? Nangis jauh bau-bauan kan kok ayo sih. Nggak pernah kan? Kapanpun jam berapa dia nangis, ngejor jam 2 malam juga ngejar ya, betul nggak? Itu bayi. Ketika masih kecil tuh kayak gitu. Dan rata-rata jam 2 malam bangun kayak, ya? Kenapa? Bayi itu tahu jam 2 malam tuh kayak tahajud. Tapi ketika dewasa sudah kita positif tingginya jadi positif action jadi negatif. Nah ketiga, bayi itu siapapun bapaknya, siapapun ibunya ikhlas. Mereka anakku nggak mau jadi bapak, jadi anak bapak saya jadi bapaknya. Ya Allah jadi kuat itu, singgung pabrik, singgung ini, gitu. Nggak kenyataannya enggak. Kita rata-rata semua orang kita ikhlas kan, siapapun orang tua kita, apapun kondisinya, betul nggak? Nah itu kita, ketika masih kecil dikasih orang tua seperti itu tapi ketika kita sudah dewasa, Tuhan kasih kita kesehatan yang baik, kita bilang
Dikasih pendidikan yang baik bilang, dikasih teman-teman yang baik bilang, dikasih pekerjaan yang baik bilang, ibu bilang, pesantren bilang, dompet bilang, mestinya bilang gitu. Tapi kenyataannya itu Meso ya. Sopo ini dari ini. Itu karena hatinya nggak ikhlas. Tapi kalau kita masih tetap seperti bayi tadi, nolkan semuanya. Komputer ini bisa menjadi hebat. Ini komputer kan. Bahkan kalau kita komputer kita ini kalau misalnya ini ketinggalan, tapi ketinggalan, kita pulang ambil loh. Iya. Saking tergantungin sama ini kan. Isinya bilangan apa? Bahasa komputer itu bilangan apa? Binar berapa? Bilangan binar berapa? Bilangan binar itu berapa? 1 dan 0. Jadi komputer itu bisa hebat karena 1 dan 0. Anda dan saya bisa hebat kalau 1 dan 0. Tidak ada perbandingan. Jadi datang ke kantor itu bukan aku oleh opo, tapi saya bisa berbuat apa? Buat ini saya buat apa? Buat ini saya buat apa? Buat ini saya buat apa? Manfaat saya apa? Manfaat saya. Karena itu bilang apa? Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Gitu. Jadi mau kan semua nggak punya kepentingan apapun. Nanti perhatikan. Kalau sudah seperti itu, hidupnya pasti luar biasa. Rezekinya mengalir dari tempat yang tidak diinginkan. Pasti. Jadi kuncinya ada di hati. Nah, hati-hati. Kalau kena virus, maka kita akan ada di zona. Siapa jadi kelas? Oh, masih ya. Berapa mas? Iya, isinya berapa mas? Ini baju berapa? Jadi. Sepatu. Oke. Kendaraan. Ada. Rumah. Ya. Orang tua. Istri. Iya saya. Anak. Iya saya. Anaknya. Punya ngomong beneran tuh Bener. Di sini masuk bohongan ya. Direkam banget kok bohongan juga sih. Biar kelihatan kamu. Iya. Anak-anak itu. ya ini semuanya ya punyanya Allah Pak. Ini anak punya Allah. Semua. Termasuk baju ini, Iya Pak. rumah, istri tadi. Oh semua punya. Dan jangan punya apa? Nggak punya apa-apa. Nggak punya apa kan? Terus apa yang memaksa kita jadi no? Kalau kita nggak punya apa? Kalau semua punya Tuhan, apa yang membuat kita bisa jadi no? Yang menghamba itu namanya kalau bahasa Jawanya ya kerjonya. Merasa memiliki. Kita itu kabeh udah kabeh titipan. Jantung namanya ini juga punya Tuhan. Iya. Ini Yang belum bisa kan. Aku zaman dulu sih pertama. Sebelum saya jelaskan itu zamanku punya saya Pak. Maka saya tanya dulu yang benar pembohongan. Itu yang teman. Jadi kalau saya semua kita merasa memiliki itu namanya zona nafsu. Udah kita udah punya nafsu itu, hatinya udah ada virusnya. Kalau hatinya udah ada virusnya, udah rasa memiliki, ya kayak anak tadi, ibu punya anak, bu anak siapa bu? Anak siapa itu? Titipan siapa? Jadi bisa diambil sewaktu-waktu loh. Kalau malam ini diambil gimana? Jangan Pak. Juga punya siapa? Kalau punya siapa? Saya Pak. Iya kan? Nah artinya apa teman-teman? Kalau kita sudah ikhlas, biasanya nih kalau kita ikhlas ya, manifestasinya adalah kita tahu bahwa dia bisa diambil sewaktu-waktu, bisa diambil nanti malam, kan gitu kan? Artinya apa? Ketika kita punya waktu yang terbatas, kita akan maksimalkan dong waktu sama dia. Dan itu yang saya lakukan sama anak saya. Eli tahu lah. Sekecil apa ini Mas Ambon juga tahu, teman-teman saya tahu. Anak saya itu sama saya, tadi saya juga ngomong. Kenapa? Karena saya selalu spend waktu banyak sama dia. Karena saya tahu sewaktu-waktu dia bisa diambil. Saya sudah mengikhlaskan sewaktu-waktu dia atau saya keduanya yang diambil. Kan gitu ya? Sehingga ketika ada waktu yang tersisa, panjang yang boleh. Belum selesai kan? Cek. Ya belum selesai. Dan ini mulai dia kecil. Karena saya selalu spend waktu. Karena saya tahu loh, someday dia akan nggak ada atau saya yang akan nggak ada.
Sehingga ketika ada waktu sama dia, saya akan spend waktu, saya nggak akan marahin dia. Daripada saya udah nggak punya waktu yang tersisa karena saya masih lama, masih nanti, nggak ikhlas gitu kan. Begitu saya ketemu, marah, bentak-bentak. Ketika meninggal dunia, nyesalnya belakangan. Itu kalau kita dari zona nafsu. Karena zona nafsu isinya ini marah, jengkel, cemas, takut, bermusuhan, tidur, menyalakan stres, malas, dan seterusnya. Ini. Tapi kalau kita ada di zona ikhlas, mau nggak punya kepentingan, ini yang terjadi. Syukur, fokus, percaya, harapan, menghargai, semangat, dekat dengan bahagia, bersahabat, tenang, kreatif, Nah, bukankah ini yang membuat kita jadi sukses, teman-teman? Ya kan? Bukankah ini yang membuat kita punya banyak uang? Bukankah ini yang membuat kita disayang sama semua orang? Gitu. Bukankah ini yang mendatangkan rezeki yang banyak? Bukan ini. Gitu. Jadi kuncinya di sini. Dan sukses itu nggak cuma masalah pekerjaan, nggak cuma di kantor ini, di rumah pun harus sukses, di teman-teman pun juga harus sukses, di keluarga pun harus sukses, gitu. Di kesehatan pun harus sukses, gitu. Itu kuncinya, teman. Jadi kuncinya cuma ini kok, ikhlas dan sabar. Dan selalu ada dua energi yang selalu tarik menarik alam semesta, energi yang sama. Kita pun sebagai manusia memancarkan energi keluar dari dalam diri kita. Jadi kalau kita mengeluarkan energi positif, yang datang negatif, yang datang kita mau bersyukur tambah nikmat, itu bahasanya. Bersyukur kan energi positif tuh, energi positifnya balik. Ketika kau berubah, nah, aku tambah masalah. Wes mengetok kuncinya. Jadi apapun masalahnya, apa dulu? Tenang ya, ada ujian kan? Tenang dulu. Dikasih happy, tawa, bahagia, percaya. Udah gitu aja. Apapun hasilnya, serahkan sama Tuhan. Itu kuncinya. Kalau sudah begitu nanti marketingnya apapun nanti jalan terus. Tarik aja dengan doa ya Allah. Hari ini saya temukan dengan customer saya. Ini dengan jadi temukan terus doa. Kalau hari itu nggak ditemukan, apa yang harus dilakukan? Doa terus. Yakin bakal ketemu. Karena di hati kita itu ada pawang hujan yang setiap kali dia menari itu mendatang itu pasti hujan. Hebat ya. Itu yang iman dia orang satu-satunya. Ditanya sama orang, Mas, apa rahasianya kamu setiap kali menari kok selalu hujan terus? Oh gampang, apa? Saya akan terus menari sampai hujan terus. Saya itu gak bisa nawari terus ya. Sampai kesulitan berkali. Pokoknya sampai hujan turun. Sama dengan pekerjaan kita. Kalau belum closing terus lakukan, terus doa. Itu kekuatannya luar biasa. Jangan pakai otaknya tahu. Dilipat tahu. Cuman pikirin prosedur, bikin itu otak. Tapi kalau untuk cari, untuk hidup, pakai hati kita. Ya. Oke, karena ini Jumat, waktunya udah gak banyak. Wes ini tinggal potensi. Ini sebenarnya materinya masih banyak teman-teman karena ini Jumat. Next time biasanya kita punya waktu kita bahas lagi. Tapi intinya hari ini saya cukupkan sampai di situ. Ada mau ditanya Mas? Gak ada, jangan lupa pesan saya tadi. Apa? 2.500 saja. Lebih bagus, ya kan? Itu. Terus ada lagi bertanya? Gak ada? Beli buku. Mas, beli. Itu kan mengingatkan. Ya terima aja sampai dia terus bayar kami kita kita mengingatkan dia itu sampai itu apa lagi? Boleh saya nggak sabar tak kamu ingatkan oleh tak apa ingatkan. Kita baru sama lagi. Kami ketika aku tak kasih lahan sama Allah lu, aku baik lu sama kamu. Saya juga mau bersih. Akhirnya tak jodohin aja. Ini laki apa perempuan? Aku sama ini beda yang aku tengok. Lagi gitu yang main gitar aja satu taruh kali. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya. Nanti kalau mau kontak-kontak, mau WA juga boleh. Kalau mau ngobrol atau Video jodoh bukan? jodoh ada. Iya, ini sih pikir Mungkin kan dulunya dia. Aku dari jauh. Untuk yang sekarang kayaknya belum. Terus mari.
3 kali 290 Mas harus bilang dari Jadi saya itu kita 3 kali 290 39. langsung 81 triple 3 2 Jadi mau nggak baca lagi di pojok situ ada tulisannya banyak itu toh motivator. nanti nggak bocor ini kan saya itu nggak pernah bilang saya motivator, bos. Yang bilang gua orang. Ya baik teman-teman, kita closing dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan yang menyinggung, yang tidak berkenan gitu ya. Semata-mata hanya karena saya kepingin hasil yang maksimal gitu ya. Nah, harapan saya next time kalau kita ketemu lagi gantian teman-teman yang cerita atas apa yang keberhasilan yang dicapai. Karena saya senang sekali kalau ada yang berhasil kemudian dia bercerita ke saya. Karena ada beberapa orang yang sudah melakukan itu. Salah satu contoh teman saya waktu itu ada pelatihan saya di tahun 2009 di Selorjo. 2015 dia telepon saya lupa orang ini siapa gitu, tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang bahwa ternyata dia sudah punya perusahaan, dia sudah punya kantor, dia punya 17 karyawan. Jadi pada saat dia ikut pelatihan saya itu, dia ada di posisi yang sedang down-downnya istilah gitu. Sekarang dia sudah berhasil dan dia telepon saya. Nah itu saya senang kalau ada yang gitu-gitu ya. Jadi ini harapan saya nanti kalau ketemu lagi teman-teman yang cerita. Mungkin nggak sebuah basis itu nggak ada masalah. Yang penting misalnya Pak aku ganti mobil atau Pak aku dapat rezeki ini aku closingan lebih gampang. Whatever itu gitu. Tapi yang penting ceritain aja. Saya senang sekali itu. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.